Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya teman-teman, saya membuat video ini karena sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, atas karunia umur panjang juga nikmat sehat yang sudah diberikan, sehingga saya masih bisa beraktivitas ya dengan harapan seluruh aktivitas saya akan membawa manfaat bagi alam semesta. Nah, di sini temanya adalah bagaimana cara menanam tomat ya teman-teman. Hanya dengan menggunakan modal benih saja kita bisa untung besar. Nah, teman-teman, sehingga nanti tidak terlalu banyak di dalam pembiayaannya, sehingga sangat memungkinkan sekali jika tomat ini dapat mencapai hasil panen yang lebih baik, super melimpah, otomatis akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, ini adalah sebuah riset saya sebagai bukti teman-teman ya, bahwa tidak ada serangan hama yang terlalu berarti ya, sehingga hasil panennya ini sangatlah baik ya teman-teman ya. Itu artinya berarti tomat saya ini tumbuh dengan sangat sehat dan tentu saja ini sangat berkualitas karena cukup hanya dengan menggunakan bahan-bahan alami saja, yakni hanya dengan menggunakan modal benih. Jadi teman-teman tuh kalau mau mencapai hasil yang lebih baik ini harus benar-benar memperhitungkan media tanam yang hendak digunakan. Nah, karena temanya adalah tanaman organik, media tanam ini sangatlah menentukan karena dengan media tanam yang subur ini akan dapat menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman. Nah, terutama tomat, tomat ini sangatlah menyukai dengan kelembapan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita membuat media tanam ini tahan terhadap segala perubahan suhu, musim penghujan ataupun musim kemarau. Sehingga nanti proses pertumbuhan dari tomat kita ini akan bisa berlangsung tanpa ada gangguan yang berarti dari media tanam yang mengalami tingkat kekeringan. Nah, caranya adalah kita mula-mula ambil dahulu tanah ya teman-teman. Ambil tanah normal secukupnya yang menurut kalian ini subur. Lalu kemudian langkah yang berikutnya, karena mengingat tanah ini tanpa adanya kandungan yang lain akan mudah sekali untuk mengering, terutama kalau tanah gundul ya, habis kita cangkul, ini akan mengalami stres berlebih, sehingga secara proses alaminya akan muncul gulma-gulma ataupun rumput-rumput. Nah teman-teman, kunci untuk menanggulangi hama yang terlalu berlebih, rumput-rumput ini jangan kita musuhi, tapi biarkan dia tumbuh dulu, setelah itu kita cabut, ya kita keringkan, dan kemudian nanti kita kembalikan pada media tanam. Karena kenapa? Gulma ataupun rumput yang tumbuh ini sebetulnya adalah kunci keberhasilannya. Karena terdapat zat-zat tertentu selain dapat menutrisi bagi tanaman yang lain, juga gulma maupun rumput yang ditumbuhkan secara alamiah oleh tanah, tanah memiliki maksud tertentu untuk memperbaiki struktur dirinya yang rusak. Kandungan gulma juga mengandung zat-zat penting yang dapat menanggulangi bahkan mengusir hama yang terlalu berlebih ya. Jadi tidak semua hama ini menyukai dengan rumput-rumput liar yang ditumbuhkan oleh tanah. Nah, secara spesifiknya berarti kita perlu mencampurkan bahan-bahan kandungan rumput untuk dijadikan sebagai media tanam. Jadi sebelum kita menanami, alangkah baiknya rumput yang sudah didaur ulang kemudian kita aduk-aduk kembali bersama media tanam. Ini akan menjadi media tanam yang sangat bagus sekali. Tanah yang tandus dan mudah untuk kering serta memadat berarti kekurangan kadar pH ya. Kadar pH-nya pasti rata-rata di bawah 6. Sedangkan layak untuk ditanami supaya nanti tanaman subur dari 6,5 hingga 7,5 dan idealnya adalah kadar pH ini haruslah 7. Nah, kadar pH yang rendah ini masuk dalam kategori asam. Nah, dengan pemberian abu teman-teman, perhatikan ini ya. Dengan kita memberikan abu dari bakaran sampah ataupun limbah organik, bisa menggunakan bakaran kayu, boleh juga menggunakan bakaran dedaunan, bakaran ranting-ranting, ataupun bakaran sekam. Nah ini dapat menanggulangi tanah terjadi kekeringan yang terlalu berlebih. Tuh lihat ya buktinya ya, yang sudah saya berikan abu dari bakaran nih ya, limbah organik. Tanahnya di dalamnya tetaplah kering, basah teman-teman ya. Karena begini, tanah
normal ketika kita sirami, apalagi baru masa pemindahan, ya kita baru membuat pupuk kompos, kita sirami, pasti peresapannya akan sangat cepat. Tapi dengan penggunaan abu dari bakaran sampah organik ini nanti daya serapnya ini akan secara perlahan, jadi tidak langsung merasuk ke dalam tanah. Nah, itu artinya dapat memberikan perlindungan penutupan pori sehingga penguapan tidak terlalu berlebih, sehingga media tanam tomat kita akan tidak rentan dengan berbagai macam perubahan musim. Nah, ini baru berkaitan dengan masalah media tanam yang tidak mudah untuk kering. Nah, dengan kandungan yang ini juga nanti sampai masa panen kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang ya, teman-teman. Buktikan sendiri, kalian bisa memulai dengan skala kecil. Kandungan yang berikutnya, karena yang kaitannya ini media tanam tidak mudah kering, ini baru berkaitan dengan struktur tanah yang tetap selalu lembab, berarti menghasilkan mineral ataupun kadar air. Jadi air ini barulah makanan pokok bagi seluruh tanaman. Jadi kalau makanan pokok saja itu artinya belum memberikan nutrisi loh teman-teman ya. Manusia makanan pokoknya adalah nasi. Kalau tanaman makanan pokoknya adalah mineral ataupun air, kadar air yang berada di sekitar media tanamnya. Nah, kemudian nutrisi yang terdapat pada manusia ini disebut dengan vitamin. Nutrisi yang terdapat pada tanaman ini banyak didapati dalam kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, sebetulnya tanpa campur tangan kita, di dalam media tanam ini sudah ada nitrogen, fosfor, dan kaliumnya ya. Akan tetapi mungkin kadarnya berbeda kalau kita mau menambahkannya dengan proses alamiah. Karena video saya ini prosesnya alami semua ya, saya tidak menggunakan yang instan. Nah, ada keuntungan kita menggunakan bahan alami karena nanti dalam kurun waktu lama tidak perlu melakukan pemupukan ulang dan semakin lama maka nanti karena faktor pembusukan untuk komposnya ini nanti secara perlahan jadi penanaman yang kedua akan lebih baik daripada penanaman yang pertama. Ayo kalian mau pilih yang mana? Mau pupuk yang instan? Belum masa panen selesai sudah harus melakukan pemupukan lagi? Aduh, nanti malah bikin kaya dari penjual pupuknya ya. Nah, teman-teman, nitrogen, fosfor, dan kalium disebut dengan NPK atau disingkat dengan NPK ya. Nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini berfungsi banyak sekali peranan. Yang pertama adalah untuk memacu tingkat kesuburan dan kelebatan dari akar pembesaran batang, kemudian fokus pada rindangnya cabang, ranting-ranting, juga akan berfokus terhadap pelebatan daun. Bahkan dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium akan dapat membuat warna bunga tampak lebih cerah, segar ya, banyak sekali bunganya, dan akan lebih dia nanti bunganya ini banyak jadi, dia akan berfokus terhadap pembuahannya. Jadi dengan kandungan NPK yang terdapat pada kotoran ternak ini dapat menjadi peranan penting ya untuk media tanam kita sehingga nanti dapat mencapai kesuburan yang lebih baik. Nah, sebetulnya kandungannya itu saja. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah kita bisa menggunakan abu dari bakaran organik. Yang kedua adalah kita dapat menggunakan kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini ingat karena rumusan ini baru rumusan sederhana ya, yang saya ulas ini baru cara dasar saja. Jadi kalau kalian membuat pupuk kompos, sebaiknya jangan langsung ditanami ya. Tunggu gulmanya ini nanti muncul tipis-tipis ya. Lalu teman-teman, jangan lupa melakukan penyiraman. Karena gini, yang butuh air ataupun yang butuh cairan itu bukan hanya tumbuhan dan manusia, tapi binatang, bakteri pengerat, pengurai, mikroorganisme, jamur untuk pembusukan dari kompos organiknya juga membutuhkan cairan dan suhu yang baik di dalam, maka kita wajib menyiraminya sebelum kita menanaminya. Disiram terus setiap hari supaya nanti di sini cepat produktif ya hewan-hewan yang berada di dalam. Karena teman-teman harus tahu, tanpa keberadaan hewan-hewan di dalam tanah, maka tanah juga tidak akan mampu memunculkan tanaman. Jadi benih
tidak akan mampu untuk bisa dia pecah atau pecah tunas ya teman-teman ya. Nah baiklah, saya rasa sampai di sini teman-teman. Oh ya, catatan terakhir, dengan pemberian kandungan-kandungan pembuat media tanam subur tadi, bisa disebut dengan pupuk kompos organik ya. Jadi pemberian kompos organik ini bertujuan untuk menyetabilkan posisi tanah agar dapat menjadi peranan yang menyuburkan bagi semua tanaman. Jadi jumlah tanahnya, takarannya tidak boleh lebih sedikit dari jumlah pupuknya. Jadi pupuk ini harus sedikit, secukupnya saja. Jadi perbandingannya 60-40 ataupun 70-30 ya teman-teman. Yang paling banyak ini haruslah tanah. Karena ingat, pupuk ini hanya untuk membantu memperbaiki struktur tanah. Tetap saja peranan inti keberhasilan itu di dalam tanahnya. Baiklah, saya rasa sampai di sini trik bagaimana cara kita berbudidaya menanam tomat dengan media tanam yang subur, yang tepat ya. Sampai masa panen selesai tidak perlu melakukan pemupukan ulang, kalian dapat lakukan dan rasakan sendiri hasil pertumbuhannya, kalian dapat melakukan risetnya. Jadi terkadang untuk melakukan sesuatu yang besar kita harus melakukan riset dari skala kecil dulu, dengan begitu nanti sehingga tingkat keraguan di dalam hati ketika kita sudah melakukannya, kita tidak lagi terbebani oleh pikiran yang bermacam-macam. Dan lagi pula ini modalnya hanya benih saja dan tidak akan beresiko dan justru malah akan memberikan keuntungan yang sangat besar untuk kita semua, asalkan kita benar-benar mau melakukan dan mau mencermatinya lebih cermat dan konsisten. Baik, sampai di sini semoga akan memberikan inspirasi kemanfaatan dan kita jumpa pada tutorial ataupun tips bermanfaat selanjutnya seputaran tanaman alami ataupun tanaman organik. Salam cinta semesta alam.